Bacaan Gema pada hari ini sampai kepada pembacaan Efesus 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka." Firman Tuhan yang kita baca hari ini memberikan nasihat kepada para hamba dan kepada para tuan. Saya tertarik dengan nasihat kepada para hamba yang terdapat di dalam ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, "Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia." Kata rela di dalam bahasa Yunani menggunakan kata eunoia. Nah, kata eunoia ini menarik karena kata ini yang pertama berarti goodwill atau niat baik. Kata ini juga berarti mengharapkan kebaikan bagi seseorang. Dan yang ketiga, kata ini juga dapat berarti suatu sikap antusias karena mengharapkan sesuatu yang baik akan terjadi. Melalui kata rela atau eunoia ini, Tuhan hendak mengajarkan kepada para hamba pada waktu itu dan juga kepada para pekerja Kristen pada hari ini bahwa motivasi bekerja atau etos bekerja seorang Kristen adalah bukan bekerja hanya semata-mata demi upah yang diterimanya. Di dalam etos kerja Kristen ada sebuah niat baik untuk memberikan kontribusi bagi kebaikan tempat dia bekerja. Oleh sebab itu, di dalam bekerja, seorang Kristen bersemangat memberikan kontribusi yang terbaik, bahkan turut mendoakan agar tempat di mana dia bekerja menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Pandemi COVID-19 ini telah memberikan perubahan sikap dari banyak pekerja. Dulu saya sering mendengar para pegawai atau para pekerja yang suka bersungut-sungut, mengkritik atasannya atau mengkritik perusahaan tempat mereka bekerja. Namun selama pandemi COVID-19 ini, saya sering mendengar banyak pegawai yang berdoa bagi perusahaan mereka agar perusahaannya tidak bangkrut. Karena bila perusahaan bangkrut, mereka bisa terkena akibatnya. Banyak juga yang berdoa bagi atasan mereka agar atasan mereka diberi kebijaksanaan agar tidak melakukan PHK, supaya mereka tidak terkena PHK juga. Memang alasannya bersifat pragmatis, tetapi setidaknya pandemi ini mulai menyadarkan para pekerja untuk mulai memiliki sikap mendukung agar perusahaan mereka menjadi baik. Bila Anda seorang pekerja, maka sebagai seorang Kristen seharusnya Anda memiliki sikap yang lebih dari itu. Kehadiran seorang Kristen di tempat pekerjaan bukanlah hanya untuk kepentingan keuntungan atau upah Anda. Kehadiran Anda di tempat pekerjaan Anda adalah juga dengan niat baik untuk melakukan apa yang baik bagi tempat Anda bekerja. Menghadapi new normal ini, marilah kita memiliki sikap, saya bekerja dengan sebuah niatan baik, dan saya berdoa untuk kebaikan tempat saya bekerja. Perusahaan tempat Anda bekerja membutuhkan semangat dan niat baik Anda untuk membangun kembali usaha pekerjaan yang sempat terhenti karena pandemi ini. Bekerjalah sebaik mungkin dan berdoalah bagi kebaikan perusahaan
atau tempat di mana Anda bekerja. Nasihat selanjutnya adalah kepada para tuan atau para pemilik pekerjaan, pemilik usaha. Di dalam Efesus 6 ayat 9 dikatakan, "Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka." Kata kunci dari nasihat kepada para tuan adalah, perbuatlah demikian juga. Artinya Tuhan ingin para tuan juga menerapkan euonia, sebuah niat baik. Niat baik dalam hal apa? Niat baik dalam hal bukan hanya mempekerjakan para pekerja untuk mengeksplor tenaga mereka, tetapi mempekerjakan para pekerja juga untuk kepentingan, supaya para pekerja dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Selama masa pandemi ini saya sempat berbincang-bincang dengan seorang pengusaha. Pengusaha ini mengucap syukur karena sekalipun omsetnya sedikit menurun, tetapi perusahaan tetap bisa berjalan. Dan dia juga mengucap syukur karena dengan demikian para pegawai tidak ada satupun yang mengalami PHK. Ketika saya tanya, mengapa Anda bersyukur tentang hal itu? Lalu pengusaha ini mengatakan, dengan demikian maka para pegawai masih bisa pulang membawa berkat, membawa gaji buat para keluarganya, sehingga keluarganya tetap dapat hidup dengan baik. Satu ungkapan syukur yang sangat indah dan mengharukan. Itulah wujud dari kata rela atau euonia bagi para pengusaha, sebuah niat baik untuk suatu kebaikan para pekerja yang bekerja di perusahaannya. Kepada Bapak Ibu, pemilik perusahaan atau pemimpin perusahaan, atau Anda yang memiliki para pegawai, marilah kita memasuki new normal ini dengan sebuah euonia, satu kerelaan, sebuah niat baik seperti itu. Marilah kita berdoa, saya menghargai kontribusi karyawan. Tuhan, tolonglah agar perusahaan saya tetap berjalan, supaya para karyawan tetap bisa mendapatkan penghasilan yang cukup bagi keluarga mereka. Saya yakin Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan Anda. Mari kita masuki new normal ini dengan bersandar kepada Tuhan dan memiliki niat baik untuk kebaikan orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Tuhan memberkati.